silahkan duduk. Aduh. Jadi apa kabar hari ini? Baik Bu, Kesini sama siapa tadi? sendiri aja Bu. Oh, sendiri. Bagaimana kabar hari ini? Seperti biasa masih aktif kuliah. Oh, masih ikut kuliah. Terus habis dari kegiatan apa ini? Cuman masuk kuliah, habis itu pulang ke kos aja sih Bu. Oh, baik. Jadi kamu sebelumnya sudah pernah melakukan konseling belum? Belum pernah Bu. Oke, baik. Jadi sebelum menjelaskan konseling itu apa, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Safira Hernisa, yaitu seorang konselor. Dan kalau boleh saya tahu, nama kamu siapa ya? Nama saya Sri Anggraini Wibowo Bu. Panggilannya? Panggilan Sri. Oke, baik Sri. Jadi kamu pertama kali ikutin konseling nih. Jadi saya jelaskan dulu ya, konseling itu apa. Konseling itu proses bantuan dari seorang konselor, yaitu saya sendiri sebagai konselor pada konseli, yaitu kamu, untuk mengentaskan permasalahan gitu kan. Nah, jadi kamu sekarang udah paham belum apa itu konseling? Sudah. Baik, sudah. Jadi di konseling ini ada 3 asas. Yang pertama, asas keterbukaan. Jadi saya berharap kamu bisa terbuka kepada saya, utarakan apa yang kamu pengen utarakan dan ceritakan apa yang pengen kamu ceritakan tanpa harus ada ditutup-tutupin. Nah, kedua ada asas kesukarelaan. Nah, kamu kesini atas keinginan sendiri atau ada tuntutan dari orang lain? Atas keinginan sendiri Bu. Oke, baik, karena keinginan sendiri. Nah, yang terakhir ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini, jadi selama kita melakukan konseling, apa yang kamu utarakan, apa yang kamu ceritakan, hanya kita berdua yang tahu dan tidak akan keluar kepada yang lainnya. Oke, baik. Jadi di dalam tujuan konseling ini, saya bukan ingin memberikan nasihat, tetapi mengentaskan masalah kamu, dan nanti keputusannya itu kembali lagi ke kamu. Oke, jadi apa nih yang pengen kamu utarakan atau ceritakan kepada saya? Jadi saya ada permasalahan dengan ibu saya sering berantem sama ibu saya Bu. Oh, jadi kamu ada masalah dengan ibu kamu dan kamu sering berantem. Boleh cerita lebih lanjut, kenapa kamu ada masalah dengan ibu kamu dan gara-gara apa kamu berantem? Awalnya pemikiran saya dengan ibu saya berbeda jauh, sedangkan ibu saya ingin menuntut saya menjadi apa yang dia inginkan, sementara saya masih muda ingin mencoba segalanya Bu. Oh, jadi kalau ibu kamu tuh pengen kamu tuh jadi apa yang dia inginkan, tapi kamu pengen bebas gitu. Ibu kamu pengen kamu tuh jadi apa, dan kamu tuh pengen bebas tuh ngelakuin apa aja. Ibu saya pengennya saya jadi hakim. Sementara sebelum saya masuk kuliah, saya inginnya jadi polwan. Kalau enggak yang kerja apa ya namanya, pokoknya nyari kayak forensik gitu Bu. Kemudian ibu saya nggak ngasih izin. Ibu saya bilang kalau misalnya masuk hukum didukung, kalau masuk yang lain-lain nggak didukung. Jadi saya pasrah. Waktu itu saya hanya berpikir misalkan cuman ada restu orang tua, saya akan sukses. Jadi saya sekarang menjalankan kuliah di Fakultas Hukum dengan harapan orang tua saya akan menjadi hakim. Sementara saya nggak mau jadi hakim Bu. Oke, jadi kamu pengennya tuh jadi polwan gitu kan, yang jadi forensik, sementara ibu kamu pengennya jadi hakim. Nah, semenjak kuliah ini jadi di fakultas apa tadi? Fakultas Hukum ya. Di Fakultas Hukum ada kendala atau hambatan nggak yang buat kamu sulit di kuliah di jurusan hukum ini? Kalau hambatan enggak, karena saya menjalankan dengan ikhlas, dengan restu orang tua, jadi tidak ada hambatan sama sekali. Oke.
setelah kamu berpikir seperti itu, apakah kamu masih pengen melanjutkan jadi polwan atau yang bekerja di forensik itu? Saya udah ambil planning ke depannya untuk menjadi hakim di kemiliteran saja, Bu, karena saya tidak suka tuntutan untuk mengejar klien, sedangkan pekerjaan dari ahli hukum itu adalah mengejar klien. Nah, untuk mencapai itu, apa saja yang sudah kamu lakukan? Saya sekarang belajar mengetahui lebih banyak tentang pekerjaan di dunia kemiliteran dan meningkatkan fisik saya lagi. Jadi kamu udah ngelakuin latihan untuk mencapai itu, tapi sementara kamu masih di jurusan hukum nih. Jadi bagaimana kamu menghadapi ibu kamu yang dengan punya impian seperti menjadi hakim itu? Sebenarnya saya awalnya nggak berani ngomong, Bu. Ibu saya selalu menuntut cepat kuliahnya, nanti S2-nya langsung ke Jogja, habis itu langsung lanjut lagi S3 biar bisa jadi hakim. Waktu dulu emang saya nggak berani bantah sama sekali, Bu. Tapi sekarang saya sudah hampir semester 5, jadi saya berani ngebantah orang tua saya. Saya bilang sekali-sekali mencoba planning saya, karena nanti saya takutnya akan menyesal. Oke, ini planning kamu sudah kamu bicarakan dengan ibu kamu atau belum? Sudah. Oke, baik, sudah. Jadi kamu udah tahu nih apa yang bakal kamu lakuin ke depan. Kamu tetap merencanakan untuk ngambil polwan itu, kemudian kamu coba membicarakan dengan ibu kamu. Nah, bagus sekali. Kamu sudah tahu ke depannya bagaimana. Jadi saya rasa kamu kedepannya bisa merencanakan planning itu. Nah, setelah kamu cerita dengan saya, apakah kamu sekarang sudah merasa lega atau kamu ada yang pengen kamu sampaikan lagi? Sudah agak lega sih, Bu. Oke, baik. Jadi kamu akan melanjutkan rencana kamu kedepannya atau kamu mungkin nanti di tengah jalan ada berubah gitu? Untuk sekarang saya ingin mencapai dulu rencana saya, misalnya nanti bukan rezeki di saya, jadi saya harus menjalankan planning yang dikasih orang tua saya. Oke, jadi studi konseling ini sudah hampir sekitar 10 menit. Karena waktu yang dibatasin, mungkin sesi konseling akan berakhir. Jadi Sri, saya ucapkan terima kasih karena kamu sudah bersedia untuk menceritakan permasalahan kamu kepada saya dan kamu datang ke tempat ini. Jadi saya akhiri sesi konseling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.